Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Bertemu lagi dengan saya lewat media sosial ini. Kita akan sama-sama kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan tentang tanggung jawab dalam hubungan Tuhan dan hamba. Di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai pasal 4 ayat yang pertama. Dikatakan di sana, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan sama-sama diberkati bagaimana tanggung jawab dalam hubungan Tuhan dan hamba. Yang pertama, seorang hamba harus taat kepada Tuhannya. Firman Tuhan menasihati kepada orang percaya, kepada semua umat Tuhan yang saat ini sedang bekerja, baik sebagai karyawan, baik sebagai buruh, atau apapun profesi Bapak Ibu semua. Bagaimana kita harus bersikap ketika berada di dunia pekerjaan. Seorang karyawan, seorang hamba, seorang pekerja, atau seorang buruh wajib mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya sebaik mungkin dan penuh dengan tanggung jawab dengan menaati peraturan yang ada. Dikatakan tadi, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal." Apa maksudnya? Taat berarti memberi diri untuk tunduk sebagai sikap hormat dari dasar hati yang terdalam, bukan kepura-puraan atau sebatas menyenangkan pimpinan, sebatas menyenangkan bos. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Taat dalam segala hal tentunya sesuai dengan nilai dan iman kepada Allah sebagai Tuhan di surga. Ketaatan kepada pemimpin didasarkan bahwa takut akan Allah. Jadi ketaatan kita kepada pemimpin kita didasarkan karena kita takut kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan mengerjakan segala sesuatunya dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab, karena dia bekerja bukan semata-mata untuk pemimpin, bukan untuk tuannya, tetapi dikatakan kepada Tuhan Allah. Di ayat yang ke-23, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Takut akan Tuhan sebagai seorang pekerja berarti juga harus bekerja dengan jujur, penuh dengan kesetiaan, tanpa memiliki kepentingan diri sendiri atau munafik. Meskipun sedang diawasi atau tidak diawasi oleh pemimpin, oleh atasan, harus menyadari ada Kristus yang memperhatikan sebagai Tuhan. Ini harus dipahami sebagai orang-orang yang percaya yang memiliki atasan. Dikatakan tadi Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Berarti Kristuslah yang menjadi pemimpin kita. Berarti Kristuslah yang harus kita takuti ketika kita juga dalam melakukan pekerjaan. Ketika kita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan bekerja sebagai karyawan, sebagai buruh, atau sebagai apapun di dalam melakukannya
semuanya dengan ketaatan kepada pemimpin, serta kita harus berbuat dengan segenap hati untuk Tuhan. Artinya apa? Kita sedang melayani dan memuliakan Kristus. Melayani Tuhan, memuliakan bukan hanya di gereja, dalam pelayanan ibadah raya, komsel, ibadah tengah minggu, pelayanan di youth, pelayanan di sekolah minggu. Tetapi dimanapun Tuhan percayakan kita satu pekerjaan, layanilah Tuhan di sana, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kejujuran, dan penuh dengan ketaatan, penuh dengan kesetiaan. Karena dikatakan tadi dalam kebenaran firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang bekerja di perusahaan, perbuatlah, lakukanlah dengan segenap hatimu dimanapun engkau bekerja, seperti kita melakukan untuk Tuhan. Melakukan untuk Tuhan berarti kita sedang menunjukkan bahwa kita adalah saksi Allah. Melakukan untuk Tuhan berarti kita sedang menabur benih yang baik, dan pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Dikatakan dengan jelas di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ketika kita menabur yang baik di tengah-tengah pekerjaan kita, pasti suatu saat kita akan menuainya. Kita pasti akan menerima upah dari Kristus sebagai Tuhan. Walaupun mungkin kita sudah bersusah-susah mengerjakan pekerjaan kita, seakan-akan tidak diperhitungkan, tetapi ingat, ada Kristus yang memperhitungkan untuk kita. Di ayat yang ke-24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Lakukanlah pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab Tuhan kepada hambanya. Tuhan harus berlaku jujur dan adil terhadap hambanya. Di ayatnya di Kolose pasal yang 4 yang pertama dikatakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Nah, nasihat firman Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada pemimpin yang memiliki bawahan, yang memiliki pekerja. Apa yang diingatkan di sana? Berlaku adil dan jujur terhadap mereka. Berlaku adil dan jujur itu maksudnya apa? Kinerja dan tanggung jawab yang diberikan harus sesuai dengan hak yang diterima. Tanggung jawab hamba adalah bekerja dengan seluruh tenaga, dengan seluruh keahlian atau kemampuan, dengan seluruh waktu yang dipercayakan. Tetapi haknya juga harus diterima sesuai dengan jerih lelahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita seorang pemimpin yang memiliki bawahan, kita juga harus memberikan kepada mereka sesuai dengan jerih lelah mereka. Adil dan jujur itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan berbicara tentang kualifikasi sesuai dengan posisi dan jabatan. Seorang tuan atau seorang pemimpin harus melihat pekerja secara objektif berdasarkan kualifikasinya untuk memposisikan di bagian tertentu. Kemampuan dalam bekerja berdasarkan latar belakang pendidikan, minat, life skill, komunikasi, kepribadian, leadership, serta kecerdasan emosional maupun sosial dalam bekerja. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39, bagaimana Firaun di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ketika hendak mencari seseorang
yang hendak menangani masalah yang terjadi di Mesir. Firaun berkata di sana, firman Tuhan katakan, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Raja Firaun hendak memilih orang yang berakal budi, yang berbijaksana untuk menangani persoalan yang terjadi pada waktu itu. Dikatakan juga, ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan dan pemimpin dan hamba adalah sama-sama di dalam Kristus. Yesus yang memiliki hubungan yang berbeda. Tuhan dan hamba adalah sama di hadapan Allah dan sama-sama bertanggung jawab terhadap satu Tuhan, yaitu Kristus Yesus. Hamba hendaknya menghormati tuannya dan Tuhan berlaku adil dan jujur kepada hambanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kita semua, kepada karyawan, kepada pekerja, atau kepada bawahan, dan juga kepada pemimpin, sama-sama di hadapan Tuhan. Karena apa? Mempunyai Tuhan di surga yang harus kita pertanggungjawabkan segala apapun yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Jadi biarlah kita sebagai umat percaya kepada Tuhan di dalam melaksanakan segala aktivitas kita, pekerjaan kita, atau apapun profesi kita, lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan. Dan bagi pemimpin, berlaku adil dan jujurlah kepada bawahanmu. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semuanya dan boleh terus menuntun kita untuk kita lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.